Selamat pagi semuanya, siswa kelas 5 dan kelas 6. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini seperti biasanya di sekolah, kita akan memulai dengan devosi. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa, karena Engkau akan selalu sertai kami Bapa, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa, agar kiranya boleh menjadi berkat bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 yang mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Bapa, yang doa kami dalam Yesus kami berdoa, amin. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Dapat ulangi, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Bapak harap pagi hari ini kalian juga membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan. Bapak ulangi, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 11. Bapak akan bacakannya untuk kita semua. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang mau Bapak bahas di sini adalah pemberian seorang anak kecil, pemberian seorang anak kecil. Dalam pembacaan kita tahu bahwa di situ ada pada saat itu ketika orang-orang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, karena mereka mendengar pengajaran Yesus dan juga mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan Yesus, sehingga mereka rela untuk berbondong-bondong mengikuti Yesus pada saat itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan itu dibilang bahwa pada saat itu yang mengikuti Tuhan Yesus adalah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki, belum dihitung dengan perempuan, belum dihitung dengan anak-anak. Nah, kita lihat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia mencobai murid-muridnya. Sehingga pada saat itu didapatilah bahwa ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, mungkin kita berpikir pada saat itu seorang anak kecil ini dia membawa 5 roti dan 2 ikan, mungkin untuk persediaannya dia pada saat dia mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang kita mau lihat bahwa dia rela memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang Bapak mau tekankan di sini adalah, mungkin kalian juga merasa bahwa saya masih anak kecilan, saya tidak bisa mau berbuat apa-apa. Tetapi
Ingat, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Dan Bapak yakin juga Tuhan mampu untuk menggunakan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah, bagaimana pemberian diri seorang anak kecil itu dia memberikan apa yang dia punya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau saat ini apa yang kira-kira kelas anak-anak kelas 5 dan kelas 6 punya yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kalian? Nah, Bapak yakin bahwa Tuhan memberikan kalian masing-masing talenta yang berbeda-beda. Dan dengan talenta itu Bapak yakin dan percaya bahwa kalau kalian bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan mampu menggunakan talenta yang kalian miliki itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian. Mungkin sepupu kalian, tetangga kalian, ya. Nah, jadi talenta yang Tuhan berikan bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain bisa memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang kalian miliki. Ya, jadi yang Bapak mau sampaikan di sini adalah kita perlu menyerahkan segala hal, gitu ya, segala hal yang mungkin menurut kita ini sangat berharga bagi kita. Ya, ini sangat berharga bagi kita. Nah, kita perlu untuk menyerahkan semuanya itu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Bapak yakin dan percaya kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memampukan kita dalam menjalani apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita gitu. Karena Bapak yakin dan percaya jika Tuhan berkehendak atas kehidupan kita, atas apa yang dipercayakan kepada kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain, Bapak yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal itu, ya. Entah itu anak kecil, entah itu orang remaja, entah itu orang yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Oke. Tapi pertanyaan refleksi kita pada pagi hari ini adalah, maukah kita menyerahkan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan? Kiranya pertanyaan refleksi itu boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, ya, agar kita boleh dapat menjalani setiap hari-hari yang Tuhan masih izinkan untuk kita jalani. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Bapa yang boleh kami dengarkan. Bapa, kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh melakukan setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin.